Hujan baru saja reda ketika Sekar berlari melewati jalan setapak yang dipenuhi dedaunan basah. Udara di hutan terasa segar, dengan aroma tanah yang menguar dari permukaan bumi. Kakinya yang telanjang melangkah lincah di antara akar-akar pohon yang menjulur seperti tangan raksasa. Tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Hutan bukanlah tempat asing. Ini adalah dunianya, tempat di mana ia merasa lebih hidup dibandingkan di desa yang selalu terasa sempit baginya. Sekar adalah anak seorang penjaga hutan, tumbuh besar dengan cerita-cerita tentang alam yang diceritakan oleh ayahnya sejak kecil. Ibunya telah tiada sejak ia masih balita, dan hutan menjadi pelariannya dari sepi yang sering menyelimutinya. Setiap kali merasa sedih atau kesal, ia akan menyusup ke dalam rimbunnya pepohonan, mencari ketenangan dalam suara dedaunan yang bergesekan ditiup angin. Burung-burung, monyet-monyet kecil, dan serangga adalah teman-temannya. Di sana, ia merasa bebas. Namun, kebebasan itu selalu diiringi dengan peringatan dari ayahnya. Hutan bukan hanya tentang keindahan, Sekar, kata pria itu suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah kayu mereka. Ada bahaya yang mengintai di balik semak-semak, mata yang mengawasi tanpa kau sadari. Dan yang terpenting, ada batas yang tak boleh kau lewati. Sekar hanya mengangguk kala itu, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa batasan-batasan itu hanyalah dinding yang harus ia runtuhkan. Hari itu, Sekar melangkah lebih jauh dari biasanya. Ia mengikuti suara gemercik sungai kecil yang tersembunyi di tengah hutan, tempat yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Cahaya matahari menyelinap di antara celah-celah dedaunan, membentuk pola indah di tanah yang basah. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena rasa penasaran yang membakar dalam dirinya. Semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasakan sensasi yang berbeda, seolah ada sesuatu yang menunggu di depan sana. Lalu, ia berhenti. Di antara semak-semak tinggi, samar-samar terlihat sebuah bayangan yang tergeletak di tanah. Napasnya tertahan. Perlahan, ia mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Mata coklatnya melebar saat ia menyadari apa yang ada di hadapannya, seekor anak harimau, tubuhnya gemetar dan dipenuhi luka. Mata emas harimau kecil itu menatapnya dengan sorot ketakutan, tetapi juga kelemahan yang begitu nyata. Sekar merasakan dadanya bergetar. Ia tahu bahwa harimau adalah raja hutan, pemangsa yang ditakuti. Namun, yang ada di hadapannya bukanlah penguasa yang gagah, melainkan makhluk kecil yang sekarat. Ada darah di bulunya, menciptakan bercak merah yang kontras dengan belang hitam oranye di tubuhnya. Sekar berlutut perlahan, mencoba mengulurkan tangannya, tetapi harimau itu mengeluarkan suara geraman lemah, seolah berusaha mempertahankan sisa-sisa ketegarannya. Tenang, Sekar berbisik, suaranya selembut belayan angin. Ia tahu hewan itu ketakutan, mungkin kehilangan induknya, mungkin tersesat. Hatinya berdesir oleh dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Ia bisa saja meninggalkan anak harimau itu, membiarkannya mati sendirian di tengah belantara. Tapi entah mengapa, ia tidak sanggup. Tanpa ragu, ia melepas syalnya, membungkus tubuh kecil yang lemah itu, lalu menggendongnya dengan hati-hati. Harimau itu mengeluarkan suara lirih, tetapi tidak melawan. Mungkin karena lelah, mungkin karena tahu bahwa gadis ini bukan ancaman. Sekar menatap ke arah rumahnya, yang kini terasa begitu jauh di luar hutan. Ia tahu bahwa membawa pulang seekor harimau adalah keputusan yang gila. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar kebebasan di hutan. Ia telah menemukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang harus ia lindungi, apapun risikonya. Sekar berlari secepat yang ia bisa, menggenggam erat tubuh kecil harimau itu dalam pelukannya. Napasnya memburu. Jantungnya berdegup keras, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga ketakutan takut jika harimau kecil itu tidak bertahan. Ia bisa merasakan tubuhnya yang kurus gemetar, bulunya yang basah oleh darah menghangatkan lengannya. Harimau itu masih bernapas, tetapi lemah, terlalu lemah. Sekar menggigit bibirnya,
menahan air mata yang nyaris jatuh. Jika ia terlambat, jika ia tidak menemukannya, ia menolak memikirkan kemungkinan itu. Saat akhirnya ia tiba di rumah, ayahnya belum pulang dari tugasnya di hutan. Ini adalah keberuntungan kecil, karena ia tahu apa yang akan terjadi jika sang ayah melihat apa yang dibawanya. Dengan hati-hati, ia membawa harimau itu ke dalam kamarnya, meletakkannya di atas tikar dan segera mengambil kain bersih serta semangkuk air. Tangan mungilnya dengan gemetar mulai membersihkan luka-luka di tubuh harimau itu. Darah kering menempel di bulunya, bercampur dengan lumpur dan dedaunan yang menempel di sana. Harimau itu hanya mengerang pelan, matanya setengah tertutup, seolah berada di antara sadar dan tidak. Sekar mengusap kepala harimau itu dengan lembut. "Bertahanlah," bisiknya, seolah kata-kata itu bisa memberikan kekuatan. Ia menyadari sesuatu saat melihat luka di tubuh harimau kecil ini, ada bekas cakaran besar di tubuhnya. Ini bukan luka akibat terjatuh atau tersangkut ranting, ini adalah luka akibat perkelahian. Mungkin dengan harimau lain, mungkin dengan pemangsa lain yang lebih besar. Sekar merasa hatinya mencelos. Anak harimau ini pasti telah kehilangan induknya, mungkin ibunya telah mati melindunginya. Pikiran itu membuat dadanya sesak. Ia membayangkan dirinya sendiri, seorang anak kecil yang kehilangan ibunya sejak lama. Sekar tahu bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana kesepian bisa menjadi lubang hitam yang menghisap semua kebahagiaan. Ia tidak akan membiarkan harimau ini merasakan hal yang sama. Ia akan merawatnya, melindunginya, apapun yang terjadi. Dengan hati-hati, ia mengambil botol kecil berisi susu kambing yang biasa ia minum dan mencoba memberikannya pada harimau itu. "Ayo, minumlah sedikit," katanya dengan nada lembut, mendekatkan ujung botol ke mulut kecil itu. Harimau itu awalnya menolak, tetapi setelah beberapa tetes menyentuh lidahnya, ia mulai menjilat pelan. Sekar tersenyum samar, merasa lega. Setidaknya ia masih memiliki keinginan untuk hidup. Harimau kecil itu terus minum, meski hanya sedikit, sebelum akhirnya kembali melemah. Ia menggulung tubuhnya seperti bola kecil, napasnya tenang untuk pertama kalinya sejak Sekar menemukannya. Gadis itu menghela napas panjang, membiarkan dirinya duduk bersandar di dinding, memandangi makhluk mungil yang kini ada dalam hidupnya. Malam itu, Sekar nyaris tidak tidur. Ia terus mengawasi harimau itu, memastikan ia masih bernapas, memastikan tubuh kecilnya tetap hangat. Ia menamai harimau itu raja, bukan hanya karena ia adalah bagian dari raja hutan, tetapi juga karena di balik kelemahannya saat ini, ada kekuatan yang tersembunyi. Sekar percaya bahwa suatu hari, raja akan menjadi harimau yang kuat, seperti seharusnya. Namun untuk saat ini, ia hanyalah anak kecil yang membutuhkan perlindungan, dan Sekar bersumpah untuk memberikannya. Saat fajar menyingsing, sinar matahari pertama menerobos celah jendela, menerangi kamar Sekar yang masih dipenuhi aroma tanah basah dari tubuh raja. Gadis itu terbangun karena suara geraman pelan. Ia menoleh dan melihat sepasang mata keemasan menatapnya. Raja telah bangun. Mata itu masih dipenuhi kelemahan, tetapi kini ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, sebuah kepercayaan. Sekar tersenyum kecil. "Selamat pagi, Raja," bisiknya. Untuk pertama kalinya, Raja tidak menggeram atau berusaha menjauh. Ia hanya menatap Sekar, lalu memejamkan matanya kembali, mempercayakan seluruh hidupnya pada gadis itu. Sekar tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari demi hari berlalu, dan Raja semakin menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Luka-lukanya mulai mengering, tubuhnya yang dulu lemah kini mulai bertenaga. Sekar dengan penuh kasih merawatnya, memberinya makan, membersihkan tubuhnya, dan bahkan berbicara dengannya seolah-olah Raja mengerti setiap kata. Setiap malam, Raja tidur di dekat kaki Sekar, menggulung tubuhnya seperti anak kucing. Ia tidak lagi menggeram atau menunjukkan ketakutan seperti saat pertama kali mereka bertemu. Ia telah menerima Sekar, dan Sekar telah menerima Raja sebagai bagian dari hidupnya. Namun, menyembunyikan Raja bukanlah perkara mudah.
Sekar harus memastikan bahwa ayahnya tidak mengetahui keberadaannya. Setiap kali mendengar langkah kaki sang ayah mendekat, ia buru-buru menyembunyikan Raja di bawah selimut atau di balik lemari. Ia bahkan membuatkan Raja tempat persembunyian di gudang belakang rumah, beralaskan kain-kain tua agar ia tetap hangat. Setiap malam, setelah ayahnya tidur, Sekar diam-diam menyelinap ke gudang untuk menemani Raja, mengusap kepalanya dengan lembut sambil berbisik, "Kau aman di sini." Meski begitu, Sekar tahu bahwa Raja tidak bisa selamanya tinggal dalam bayangan. Harimau adalah makhluk liar, dan Raja adalah bagian dari hutan. Sekar mulai membawa Raja keluar dari rumah saat fajar menyingsing, saat dunia masih tertidur dan hanya suara burung hutan yang menemani mereka. Ia mengajarkan Raja cara berjalan di tanah tanpa membuat suara, cara mengendus udara untuk mengenali bahaya, dan cara menggunakan cakarnya untuk bertahan. Raja masih kecil, tetapi Sekar bisa melihat betapa cepatnya ia belajar, seolah-olah insting liarnya perlahan kembali. Salah satu momen yang paling membuat Sekar terharu adalah ketika Raja pertama kali berlari bebas di dalam hutan. Awalnya, ia ragu-ragu, menoleh ke arah Sekar seakan meminta izin. Sekar tersenyum dan mengangguk, "Pergilah, Raja." Dengan satu loncatan, Raja melesat di antara pepohonan, cakarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Mata Sekar berkaca-kaca melihatnya. Ia tidak hanya menyelamatkan Raja, tetapi juga mengembalikannya pada kehidupannya yang sesungguhnya. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung tanpa tantangan. Suatu sore, ketika Sekar sedang bermain dengan Raja di tepi sungai, seekor monyet tiba-tiba berteriak dari atas pohon. Raja, yang selama ini lembut di dekat Sekar, tiba-tiba menunjukkan sisi liarnya. Ia merendahkan tubuhnya, ekornya berkibas, dan dalam sekejap ia melompat ke arah monyet itu. Sekar terkejut dan buru-buru berlari mengejar Raja, meneriakkan namanya dengan panik. "Raja, berhenti!" Raja menghentikan langkahnya hanya beberapa detik sebelum menerkam. Matanya masih dipenuhi naluri berburu, tetapi saat ia menoleh ke arah Sekar, sesuatu berubah. Ia menatap gadis itu dengan penuh kebingungan, seolah sadar bahwa ia baru saja hampir menjadi pemangsa. Dengan langkah pelan, Raja mundur, menjilati cakarnya seakan mencoba menghapus insting yang baru saja muncul. Sekar menghela napas lega, tetapi hatinya bergetar. Ini adalah peringatan baginya, Raja adalah harimau, dan harimau tetaplah pemangsa. Malam itu, Sekar merenung di kamarnya. Ia menatap Raja yang tidur nyenyak di sudut ruangan, napasnya naik turun dengan tenang. Ia menyayangi Raja lebih dari apapun, tetapi kejadian tadi menyadarkannya bahwa suatu hari nanti, Raja tidak akan bisa terus berada di sisinya. Ia adalah makhluk liar, bukan peliharaan, dan cepat atau lambat, ia akan menjadi terlalu besar, terlalu kuat, dan terlalu berbahaya untuk tinggal di dunia manusia. Sekar menggenggam selimutnya erat, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia tidak ingin memikirkan perpisahan, tidak sekarang. Untuk saat ini, Sekar hanya ingin menikmati setiap momen yang tersisa bersama Raja. Jika waktu mereka terbatas, maka ia akan memastikan bahwa mereka menjalani setiap detiknya dengan penuh kebahagiaan. Pagi itu, Sekar terbangun dengan perasaan gelisah. Mimpi buruk tentang Raja yang dikejar oleh orang-orang bersenjata masih menghantui benaknya. Ia menoleh dan melihat Raja masih tertidur di sudut ruangan, tubuhnya yang semakin besar hampir memenuhi ruang kecil itu. Sekar tersenyum tipis, mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala sahabatnya. Namun, di dalam hatinya, ada ketakutan yang sulit ia jelaskan, seolah ada sesuatu yang mengancam kebahagiaan mereka. Ketakutannya terbukti ketika suara tembakan menggema di kejauhan. Sekar terlonjak, tubuhnya menegang. Raja juga terbangun, telinganya tegak, matanya langsung berubah waspada. Tanpa berpikir panjang, Sekar berlari keluar rumah, mendapati beberapa orang desa berkumpul di jalanan dengan wajah cemas. "Pemburu liar," seseorang berbisik panik. "Mereka memasang jebakan di hutan. Beberapa hewan sudah tertangkap." Sekar merasakan tubuhnya membeku.
Hutan bukan hanya rumah bagi raja, tetapi juga bagi semua makhluk liar yang ia cintai. Jika pemburu datang, bukan hanya raja yang dalam bahaya, tetapi juga rusa, burung, dan semua yang selama ini menjadi bagian dari dunianya. Tanpa memikirkan risikonya, Sekar berlari kembali ke rumah. Ia harus memastikan raja tetap aman. Saat ia masuk ke kamarnya, raja sudah berdiri di tengah ruangan, matanya gelap dan penuh ketegangan. Seolah ia memahami bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sekar berlutut di hadapannya, menatap mata keemasan itu dengan penuh kecemasan. "Kita harus berhati-hati, Raja," bisiknya. "Mereka tidak akan mengerti. Mereka akan menganggapmu sebagai ancaman." Namun, menyembunyikan raja menjadi semakin sulit. Tubuhnya kini jauh lebih besar, suaranya lebih berat, dan setiap gerakannya semakin sulit disembunyikan. Sekar tahu bahwa jika seseorang menemukan jejaknya, raja tidak akan diberikan kesempatan. Manusia takut pada apa yang tidak bisa mereka kendalikan, dan bagi mereka, raja hanyalah seekor pemangsa. Hari itu juga, Sekar membawa raja lebih jauh ke dalam hutan. Ia memandunya ke tempat-tempat yang lebih tersembunyi, jauh dari jalur manusia. Mereka melewati akar-akar raksasa, menyelinap di antara batang pohon, dan menyeberangi sungai yang deras. Sekar tidak peduli jika ia basah kuyup, yang penting raja tetap aman. Saat mereka sampai di sebuah lembah kecil yang tersembunyi di balik tebing, Sekar berhenti. "Untuk sementara, tetaplah di sini," katanya. "Aku akan memastikan tidak ada yang menemukanmu." Mata raja menatapnya dalam, seolah mengerti, tetapi juga ragu. Ia mendekatkan kepalanya ke tubuh Sekar, menggosokkan dahinya ke bahu gadis itu seperti yang biasa ia lakukan sejak kecil. Sekar merasakan dadanya sesak. Ia ingin melindungi raja selamanya, tetapi ia tahu bahwa dunia tidak akan membiarkan itu terjadi. Saat ia berjalan kembali ke desa, hatinya terasa berat. Langkahnya pelan, pikirannya dipenuhi oleh ketakutan, bukan hanya tentang raja, tetapi juga tentang keputusan yang suatu hari nanti harus ia ambil. Perpisahan terasa semakin dekat, meskipun ia mencoba menghindarinya. Dan itu adalah sesuatu yang belum siap ia hadapi. Malam itu, Sekar duduk di tepi ranjangnya dengan hati yang gelisah. Cahaya bulan menembus jendela kayu, menerangi kamar kecilnya yang terasa semakin sepi tanpa kehadiran raja. Sejak siang tadi, ia telah membawa harimau itu jauh ke dalam hutan, ke tempat yang lebih aman. Namun, pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan raja yang sendirian di sana. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia merasa takut? Sekar menggigit bibirnya, mencoba menahan dorongan untuk berlari kembali ke hutan. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa bertindak gegabah. Desa semakin waspada terhadap ancaman pemburu, dan beberapa orang mulai berbicara tentang jejak harimau yang ditemukan di sekitar perbatasan hutan. Sekar hanya bisa berdoa agar jejak itu bukan milik raja. Jika seseorang menemukannya, jika seseorang tahu bahwa ia telah menyembunyikan seekor harimau selama ini, ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Keesokan paginya, saat ia sedang membantu ayahnya menyiapkan kayu bakar, Sekar mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. "Beberapa orang menemukan bekas cakar di dekat sungai," kata Pak Ganda, salah satu pemburu di desa. "Mungkin harimau itu masih berkeliaran di sekitar sini. Kita harus menangkapnya sebelum ada yang terluka." Sekar merasakan napasnya tercekat, tangannya yang tengah mengangkat sepotong kayu hampir terjatuh. Ia mencuri pandang ke arah ayahnya, tetapi pria itu hanya mengangguk pelan. "Harimau memang seharusnya berada di hutan," katanya tenang. "Tapi jika ia terlalu dekat dengan desa, kita harus berhati-hati." Sekar tahu bahwa ini adalah peringatan. Raja tidak bisa terus bersembunyi di tempat yang sama. Ia harus memastikan bahwa sahabatnya itu pergi lebih jauh, ke tempat di mana manusia tidak akan pernah menemukannya. Malam itu, dengan hati yang berat, ia menyelinap keluar dari rumah, membawa sepotong daging yang ia ambil dari dapur. Saat ia tiba di lembah tersembunyi tempat raja bersembunyi,
Harimau itu segera bangkit dan berlari ke arahnya. Ekornya berkibas seperti anak kucing yang merindukan tuannya. Sekar tersenyum, tetapi hatinya mencelos. Raja semakin besar, tubuhnya semakin kokoh, dan ada sesuatu dalam cara ia bergerak, lebih lincah, lebih kuat. Sekar tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Dengan hati-hati, ia mengulurkan daging yang dibawanya, mengusap kepala raja untuk terakhir kalinya malam itu. "Kita harus pindah lagi," bisiknya, meski hatinya sakit hanya dengan mengucapkan kata-kata itu. "Aku tak bisa membiarkan mereka menemukanmu." Raja menatapnya dalam, seolah mengerti. Ia tidak menolak saat Sekar menariknya untuk berjalan lebih dalam ke hutan. Tapi Sekar tahu, dengan setiap langkah yang mereka ambil, ia semakin dekat dengan kenyataan yang paling ia takuti. Suatu hari nanti, ia harus benar-benar melepaskan sahabatnya. Sekar berjalan di antara pepohonan lebat dengan langkah hati-hati, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan raja masih mengikutinya. Malam ini terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin yang berhembus membuat dedaunan bergemerisik pelan. Raja berjalan di sampingnya dengan langkah tenang, namun ada sesuatu dalam sorot matanya, sebuah kebingungan yang seolah berkata, "Asteris, mengapa kita terus berpindah?" Asteris Sekar menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Mereka tiba di sebuah kawasan yang lebih dalam di hutan, jauh dari jalur manusia. Sungai kecil mengalir tenang di tengah pepohonan raksasa, dan udara di sini terasa lebih sejuk. Sekar berhenti dan berbalik menghadap raja. Tangannya terulur, mengusap kepala harimau itu dengan lembut. "Di sini kau akan lebih aman, Raja," bisiknya, suaranya bergetar. "Tidak ada manusia yang akan menemukanmu." Raja menatapnya dalam, lalu menggosokkan kepalanya ke bahu Sekar seperti yang selalu ia lakukan. Sekar tersenyum kecil, tapi dadanya terasa sesak. Ia ingin percaya bahwa ini adalah keputusan terbaik, tetapi hatinya berteriak sebaliknya. Bagaimana jika raja tidak bisa bertahan sendirian? Bagaimana jika pemburu tetap menemukannya? Bagaimana jika ini adalah perpisahan mereka untuk selamanya? Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah di kejauhan. Sekar tersentak dan menoleh ke arah suara itu. Jantungnya berdegup kencang. Apakah itu pemburu? Atau hanya binatang hutan lainnya? Raja langsung memasang posisi siaga, telinganya tegak. Matanya tajam menatap kegelapan. Sekar meraih lengan bajunya sendiri, berusaha menenangkan dirinya. "Kita harus pergi sekarang," bisiknya, menarik tangan raja untuk bergerak lebih jauh. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, terdengar suara tembakan di kejauhan. Burung-burung terbang panik dari dahan, dan raja langsung menggeram, bulunya berdiri. Sekar merasa darahnya membeku. Mereka sudah dekat. Ia tidak bisa membiarkan raja tertangkap. Ia menatap harimau itu dengan mata berkaca-kaca, lalu mengambil napas dalam. Ini saatnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih wajah raja, menatapnya dalam-dalam. "Kau harus pergi," katanya lirih, suaranya bergetar di udara malam. "Pergilah sejauh mungkin, jangan pernah kembali ke desa. Tolong, Raja." Sekar tahu raja mengerti. Matanya yang keemasan menatapnya dengan kesedihan yang sama, seolah ia juga tahu bahwa ini adalah akhir. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyakitkan sebelum akhirnya raja bergerak. Dengan satu lirikan terakhir ke arah Sekar, ia berbalik dan mulai berlari, menyelinap di antara pepohonan, semakin jauh, semakin hilang. Sekar berdiri terpaku, menatap punggung sahabatnya yang menghilang di kegelapan. Saat akhirnya ia tak lagi melihat raja, ia jatuh berlutut, tangannya mengepal tanah, dan air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh deras. Hatinya terasa hampa. Untuk pertama kalinya sejak menemukan raja, ia benar-benar sendirian. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Sekar duduk di tepi ranjangnya, menatap kosong ke arah jendela yang menghadap hutan. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi yang lebih menyakitkan adalah kehampaan di dalam dadanya. Raja telah pergi. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia benar-benar sendiri.
Tak ada suara napas berat raja di sudut kamar, tak ada tatapan keemasan yang selalu menenangkan hatinya. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekik. Ia memejamkan mata, membayangkan sosok raja yang berlari di antara pepohonan, semakin jauh hingga akhirnya lenyap dalam kegelapan. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia merasa ditinggalkan? Sekar menggigit bibirnya, menahan isakan yang hampir pecah. Ia ingin percaya bahwa raja akan bertahan, bahwa insting liarnya akan membantunya menemukan jalan. Tapi ada sesuatu di hatinya yang berbisik ketakutan. Bagaimana jika aku salah? Keesokan harinya, Sekar mencoba menjalani harinya seperti biasa. Ia membantu ayahnya mengumpulkan kayu bakar, menyapu halaman rumah, dan berbicara dengan para tetangga. Tapi semuanya terasa kosong. Tawanya terdengar hampa, senyumnya terasa palsu. Setiap langkah yang ia ambil, ia merasa seperti ada bayangan yang mengikutinya, bayangan seekor harimau yang dulu selalu berada di sisinya. Saat matahari mulai terbenam, suara ribut terdengar di tengah desa. Sekar segera berlari ke arah keramaian, hatinya berdebar kencang. Ia mendorong tubuhnya melewati orang-orang yang berkumpul hingga akhirnya melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di tengah desa, seorang pemburu berdiri dengan bangga, tangannya menggenggam senapan. Di belakangnya, beberapa pria lain menarik sesuatu ke tengah tanah lapang, sebuah tubuh besar, berlumuran darah. Sekar membeku, dunia di sekitarnya terasa berputar. Itu raja. Darahnya terasa membeku saat ia melihat tubuh harimau itu terbujur kaku di tanah, bulunya yang dulu berkilauan kini ternoda oleh lumpur dan darah. Matanya yang keemasan kini tertutup, tak lagi menyala seperti yang selalu ia kenal. Sekar tidak bisa bernapas, kakinya lemas, dan tanpa sadar ia jatuh berlutut, dadanya terasa seperti dihantam ribuan belati. Harimau ini berkeliaran terlalu dekat dengan desa. Suara salah satu pria itu terdengar, tetapi Sekar hampir tidak bisa mendengarnya. Dunia seakan meredam semua suara, kecuali deru napasnya yang terputus-putus. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin menerjang mereka semua dan melindungi sahabatnya. Tapi semua sudah terlambat. Air mata akhirnya jatuh di pipinya, dan Sekar menggenggam erat tanah di bawahnya. "Maaf," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Maafkan aku, Raja." Malam itu, langit terasa lebih gelap dari sebelumnya, seolah ikut berduka bersama hati Sekar yang hancur berkeping-keping. Sejak hari itu, dunia Sekar tak lagi sama. Ia masih menjalani hidupnya seperti biasa, membantu ayahnya, berinteraksi dengan penduduk desa, dan melakukan tugas-tugasnya. Namun, jiwanya terasa kosong. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal di hutan, di malam ketika ia melepaskan raja. Atau mungkin, sesuatu di dalam dirinya ikut mati bersama sahabatnya. Setiap kali ia melewati tanah lapang di mana tubuh raja terakhir kali terbujur, hatinya terasa seperti dihantam berkali-kali. Orang-orang desa menganggap kejadian itu sebagai kemenangan. Mereka merasa telah menyelamatkan desa dari bahaya, dari seekor harimau yang bisa saja menyerang kapan saja. Tapi Sekar tahu kebenarannya. Raja bukan monster. Ia bukan ancaman. Ia adalah sahabatnya, satu-satunya makhluk yang benar-benar memahami dirinya. Malam-malamnya dipenuhi oleh mimpi buruk. Sekar sering terbangun dengan napas tersengal, masih bisa merasakan kehangatan raja di sisinya sebelum akhirnya sadar bahwa ia hanya berkhayal. Kadang-kadang, ia masih merasa seolah raja masih ada di sana, suara ranting patah di hutan, gerakan bayangan di balik pepohonan. Tapi saat ia menoleh, yang ada hanyalah kekosongan. Ayahnya mulai menyadari perubahan dalam diri Sekar. "Kau terlihat tidak sehat," katanya suatu malam. "Apa yang mengganggumu?" Sekar hanya menggeleng, menahan air mata yang hampir jatuh. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan? Bagaimana mungkin ia bisa memberitahu bahwa hatinya telah hancur oleh dunia yang tak pernah bisa memahami kasih sayang di antara dirinya dan seekor harimau? Suatu hari, Sekar pergi ke hutan sendirian. Ia berjalan tanpa tujuan,
mengikuti jejak yang dulu sering ia lalui bersama raja. Kakinya membawanya ke sungai tempat mereka biasa bermain, tempat raja pertama kali belajar berburu, tempat mereka tertawa dan berlari bersama. Tapi kini, tempat itu terasa begitu sunyi. Tak ada jejak cakarnya di tanah. Tak ada suara gemuruh langkahnya. Yang tersisa hanya ingatan. Sekar berlutut di tepi sungai, membiarkan air menyentuh jemarinya yang gemetar. "Aku merindukanmu, Raja," bisiknya. Angin berhembus pelan, seolah menjawab dengan bisikan lembut. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan, menciptakan riak kecil di permukaan air. Saat ia bangkit untuk pergi, Sekar menyadari sesuatu. Meski raja telah tiada, ia akan selalu hidup dalam ingatannya. Cinta dan keberanian yang raja ajarkan padanya akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa memastikan bahwa raja tidak mati sia-sia. Ia akan melindungi hutan ini, menjaga kehidupan yang masih tersisa, agar tidak ada lagi raja lain yang harus berakhir seperti sahabatnya. Dengan langkah yang lebih mantap, Sekar meninggalkan hutan. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan raja, ia merasa bahwa meski sakit ini tidak akan pernah hilang, ia masih memiliki sesuatu yang bisa ia perjuangkan. Dan itu akan menjadi warisan dari sahabat terbaiknya, Raja, sang harimau yang akan selalu hidup dalam hatinya. Hari-hari berlalu, tetapi luka di hati Sekar tak juga sembuh. Setiap kali ia melewati hutan, ingatannya kembali pada raja, pada mata keemasannya yang penuh kasih, pada suara langkahnya yang berat namun lembut, pada momen-momen mereka berbagi kebahagiaan dalam keheningan alam. Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa raja telah pergi, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Suatu pagi, saat Sekar sedang duduk di tepi sungai tempat ia dan raja dulu sering bermain, ia mendengar suara langkah mendekat. Ayahnya datang, membawa sekeranjang buah hutan yang baru dipetik. "Kau selalu datang ke sini," katanya lembut, duduk di samping putrinya. "Apa kau masih menyalahkan dirimu atas apa yang terjadi?" Sekar menunduk, menatap bayangannya di permukaan air. "Aku gagal melindunginya." "Yah," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Jika saja aku bisa melakukan sesuatu, jika saja aku lebih cepat, mungkin raja masih hidup." Air matanya menggenang, tetapi ia mencoba menahannya. Ia sudah terlalu sering menangis, namun rasa sakit itu tak pernah berkurang. Ayahnya menghela napas panjang, lalu mengusap punggung Sekar dengan lembut. "Kau telah melakukan yang terbaik, Nak. Tidak semua pertempuran bisa dimenangkan, tapi bukan berarti perjuanganmu sia-sia." Ia terdiam sejenak, lalu menatap Sekar dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Jika kau benar-benar ingin menghormati raja, maka jangan biarkan kematiannya menjadi akhir. Lakukan sesuatu agar tidak ada lagi raja lain yang harus mengalami nasib yang sama." Kata-kata ayahnya menggema di benak Sekar. Ia menatap hutan di depannya, hutan yang dulu menjadi rumah bagi raja. Jika ia hanya terus bersedih, maka raja benar-benar akan menghilang dari dunia ini. Tetapi jika ia bangkit, jika ia memperjuangkan sesuatu, maka raja akan selalu hidup dalam dirinya. Sekar mengangguk pelan, lalu mengusap air matanya. "Aku tidak ingin ada harimau lain yang mati sia-sia," katanya, suaranya mulai teguh. "Aku akan melindungi hutan ini. Aku akan memastikan tidak ada lagi pemburu yang bisa mengambil nyawa makhluk tak berdosa." Ayahnya tersenyum bangga. "Itulah anak ayah," katanya. "Hutan ini butuh seseorang sepertimu. Seseorang yang melihatnya bukan sebagai sumber kekayaan, tetapi sebagai rumah yang harus dijaga." Sekar menggenggam tanah di tangannya, merasakan kekuatannya sendiri mengalir kembali. Raja telah pergi, tetapi perjuangannya belum selesai. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa memastikan bahwa di masa depan, tidak ada lagi harimau yang harus kehilangan rumahnya. Itu adalah janji yang ia buat untuk raja, untuk hutan ini, dan untuk dirinya sendiri. Dengan hati yang lebih kuat, Sekar bangkit dari tempatnya duduk. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar.
Sekar berdiri di tepi hutan dengan tatapan penuh tekad. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang menari di udara. Hari ini, ia bukan lagi Sekar yang sama seperti dulu, gadis yang takut kehilangan, yang dihantui oleh penyesalan. Hari ini, ia adalah seseorang yang membawa janji di hatinya. Sebuah janji untuk melindungi hutan ini, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi harimau yang harus bernasib sama seperti raja. Sejak kematian sahabatnya, Sekar mulai mencari cara untuk menepati janjinya. Ia mendengar cerita tentang para penjaga hutan yang berjuang melawan perburuan liar. Mereka adalah orang-orang yang berani, yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi makhluk-makhluk yang tidak bisa berbicara untuk membela diri. Dan Sekar tahu, itulah jalan yang harus ia tempuh. Namun, jalannya tidak mudah. Orang-orang di desanya masih menganggap harimau sebagai ancaman. Mereka tidak peduli bahwa manusialah yang semakin merampas rumah para binatang. Hutan adalah milik kita, kata seorang pria tua di pasar suatu hari ketika Sekar mencoba berbicara tentang pentingnya melindungi alam. Jika harimau itu membahayakan, maka mereka harus disingkirkan. Kata-kata itu menusuk hati Sekar, tetapi ia tidak menyerah. Dengan bantuan ayahnya, Sekar mulai belajar tentang cara-cara menjaga keseimbangan alam. Ia membaca buku tentang konservasi, mendengar cerita dari orang-orang yang telah lama tinggal di hutan, bahkan mulai diam-diam mengikuti jejak para penjaga hutan. Setiap langkah yang ia ambil membuatnya semakin sadar, hutan ini bukan hanya rumah bagi harimau, tetapi juga bagi burung, rusa, monyet, dan semua makhluk lain yang menggantungkan hidup mereka pada pepohonan yang kian menipis. Suatu malam, ia kembali ke sungai tempat ia dan raja dulu bermain. Ia menutup matanya, membayangkan harimau itu duduk di sampingnya seperti dulu. "Aku sedang berusaha, Raja," bisiknya. "Aku ingin memastikan bahwa kau adalah yang terakhir yang harus pergi karena keserakahan manusia." Angin berhembus lebih kencang, seolah menjawab janjinya dengan bisikan lembut. Sekar tahu ia masih jauh dari tujuannya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Ayahnya percaya padanya. Beberapa pemuda di desa mulai tertarik mendengar ceritanya. Bahkan, beberapa orang tua yang dulu membenci harimau kini mulai berpikir ulang setelah melihat betapa hutan semakin sekarat. Perubahan tidak datang dalam sekejap, tetapi Sekar yakin bahwa selama ia terus berjuang, raja tidak akan mati sia-sia. Di suatu pagi yang cerah, Sekar memutuskan untuk mengambil langkah lebih besar. Ia mengemasi barang-barangnya dan bersiap pergi ke kota, mencari orang-orang yang bisa membantunya menjadi penjaga hutan sungguhan. Ayahnya berdiri di depan rumah, menatapnya dengan bangga. "Pergilah, Nak," katanya. "Buktikan pada dunia bahwa kasih sayang lebih kuat daripada ketakutan." Dengan langkah tegap, Sekar berjalan meninggalkan desa, menuju kehidupan baru yang penuh tantangan. Di hatinya, raja masih hidup, bukan sebagai kenangan yang menyakitkan, tetapi sebagai kekuatan yang akan selalu membimbingnya. Dan saat ia menoleh sekali lagi ke arah hutan, ia tersenyum. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Perjuangan yang akan ia lakukan, demi raja, demi hutan, dan demi masa depan yang lebih baik. Sekar menatap hutan yang semakin jauh di belakangnya. Setiap langkah yang ia ambil membawa jarak lebih jauh antara dirinya dan tempat yang selama ini ia anggap sebagai rumah. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa kepergian ini bukanlah pengkhianatan terhadap hutan atau raja. Ini adalah pengorbanan yang harus ia lakukan demi sesuatu yang lebih besar. Perjalanan ke kota terasa panjang dan melelahkan. Sekar belum pernah pergi sejauh ini sebelumnya. Jalanan berbatu, debu yang berterbangan, dan suara kendaraan yang menderu membuatnya merasa asing. Berbeda dengan suara gemerisik dedaunan atau aliran sungai yang biasa menemaninya. Namun, ia terus melangkah. Ia tidak boleh berhenti. Setibanya di kota, Sekar disambut oleh pemandangan yang sama sekali berbeda dari desanya. Gedung-gedung tinggi menjulang, orang-orang berjalan dengan terburu-buru, dan suara klakson kendaraan saling bersahutan.
Sekar merasa kecil di tengah hiruk-pikuk ini, tetapi ia menggenggam erat tekadnya. Ia datang ke sini dengan tujuan mencari seseorang yang bisa membantunya mewujudkan janji yang ia buat untuk raja. Setelah beberapa hari mencari informasi, Sekar akhirnya menemukan sebuah organisasi yang bergerak di bidang konservasi alam dan perlindungan satwa liar. Dengan hati berdebar, ia melangkah masuk ke dalam kantor mereka. Ia menceritakan kisahnya, tentang raja, tentang hutan, dan tentang impiannya untuk menjadi penjaga alam. Orang-orang di sana terdiam mendengar ceritanya, lalu seorang pria parubaya dengan senyum hangat berkata, "Kau punya hati yang besar, Sekar. Dan dunia butuh lebih banyak orang sepertimu." Sekar mulai belajar banyak hal. Ia diajarkan cara membaca jejak binatang, cara mencegah perburuan liar, bahkan cara menyelamatkan hewan-hewan yang terluka. Setiap pelajaran yang ia pelajari mengingatkannya pada raja betapa harimau itu telah mengajarkan begitu banyak hal padanya tanpa kata-kata. Ia merasa bahwa setiap langkahnya kini membawa jejak sahabatnya yang telah pergi. Namun, ada malam-malam di mana kesedihan kembali menghantamnya. Dalam mimpinya, ia melihat raja berdiri di tepi sungai, menatapnya dengan mata keemasan yang penuh arti. Seolah-olah harimau itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum Sekar bisa mendekatinya, sosok itu perlahan memudar menjadi kabut. Sekar terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, tetapi kini ia tahu bahwa ia harus terus berjalan, meskipun sakit. Tahun demi tahun berlalu, Sekar tumbuh menjadi sosok yang kuat, seorang pejuang yang berdiri di garis depan untuk melindungi hutan dan penghuninya. Ia kembali ke desanya, bukan sebagai gadis kecil yang dulu menangis di tepi sungai, tetapi sebagai seseorang yang membawa perubahan. Ia mengajak pemuda-pemuda desa untuk bersama menjaga hutan, mengajarkan mereka bahwa harimau bukanlah musuh, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Suatu hari, saat ia berjalan di hutan yang dulu menjadi rumahnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Jejak kaki besar tercetak di tanah, bekas cakarnya dalam dan kokoh. Sekar berlutut, mengusap jejak itu dengan jemarinya. Dadanya sesak, tetapi bibirnya melengkung dalam senyum kecil. Harimau masih ada di sini. Raja mungkin telah pergi, tetapi warisannya tetap hidup. Dan selama ia masih bernapas, Sekar akan memastikan bahwa tidak ada lagi sahabat seperti raja yang harus mati sia-sia. Sekar berdiri di tengah hutan, membiarkan angin membelai wajahnya. Sudah bertahun-tahun sejak ia meninggalkan desa untuk memperjuangkan hutan dan makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya. Namun, setiap kali ia kembali, aroma tanah basah dan suara dedaunan yang bergemerisik masih memberikan ketenangan yang sama seperti dulu. Kali ini, ia datang bukan sebagai gadis kecil yang mencari perlindungan, tetapi sebagai seorang penjaga. Saat melangkah lebih dalam ke dalam hutan, kenangan tentang raja kembali mengalir. Ia ingat bagaimana harimau itu dulu berjalan di sisinya, tubuhnya yang kokoh dan hangat memberikan rasa aman yang tak tergantikan. Sekar tersenyum pahit, meskipun waktu telah berlalu, kehilangan raja masih terasa seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, kini luka itu bukan lagi belenggu melainkan kekuatan yang membawanya hingga ke titik ini. Ia berhenti di tepi sungai tempat ia dan raja dulu sering bermain. Air mengalir jernih, mencerminkan langit biru di atasnya. Sekar berjongkok dan menyentuhkan jemarinya ke permukaan air, seperti dulu ia menyentuh bulu raja untuk terakhir kalinya. "Aku kembali, Raja," bisiknya. Angin berhembus lebih kencang, menggoyangkan pepohonan, seolah menjawab salamnya. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sesuatu yang membuat Sekar menahan napas. Sepasang mata keemasan menatapnya dari kejauhan. Seorang harimau muda berdiri di sana, tubuhnya ramping dan penuh tenaga, dengan bulu berkilauan di bawah sinar matahari. Sekar terpaku, detak jantungnya berdentum kencang. Harimau itu tampak waspada, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Sekar menelan ludah, lalu perlahan berjongkok, mencoba menunjukkan bahwa ia bukan ancaman.
Harimau itu tetap diam, hanya menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Sekar merasakan sesuatu yang familiar dalam tatapan itu, sesuatu yang membuatnya merinding. Apakah mungkin? Air mata menggenang di matanya, tetapi ia tidak bergerak. Ia tahu, jika ia membuat satu gerakan yang salah, harimau itu akan pergi. Kau, suaranya hampir tak terdengar. Harimau itu menggerakkan ekornya perlahan, lalu, dalam gerakan yang begitu lembut, ia melangkah mendekat sebelum akhirnya berhenti hanya beberapa meter darinya. Sekar tersenyum di tengah air matanya. Ia tidak tahu apakah harimau ini memiliki hubungan dengan raja atau tidak. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin ini hanya takdir yang mempertemukannya kembali dengan sosok yang mengingatkannya pada sahabatnya yang telah pergi. Tapi satu hal yang ia tahu pasti hutan telah menerimanya kembali. Dan selama ia masih hidup, ia akan memastikan bahwa tempat ini akan selalu menjadi rumah bagi mereka yang membutuhkannya. Dengan napas bergetar, Sekar berbisik ke angin, "Aku akan selalu menjaga kalian. Aku berjanji." Di kejauhan, hutan bergema dengan suara kehidupan. Dan di dalam hatinya, Sekar tahu bahwa raja tidak pernah benar-benar pergi. Ia masih ada, dalam setiap desir angin, dalam setiap jejak kaki di tanah, dan dalam setiap detak jantung yang terus berjuang untuk melindungi rumah mereka. Sekar menatap harimau muda di hadapannya, matanya berkilat seperti mata raja dulu. Tubuhnya lebih kecil, lebih ramping, tetapi gerak-geriknya begitu anggun dan penuh kewaspadaan. Sekar tahu, harimau ini belum mengenalnya, tetapi ada sesuatu dalam tatapan mereka yang terasa begitu akrab, seperti jiwa raja yang kembali dalam bentuk yang berbeda. Ia tidak bergerak, membiarkan harimau itu menentukan apa yang harus terjadi selanjutnya. Detik demi detik berlalu, lalu dengan langkah hati-hati, harimau itu mendekat sedikit, kepalanya menunduk, hidungnya mencium udara seolah mencoba mengenali aroma Sekar. Hati Sekar berdebar kencang, tetapi bukan karena ketakutan, melainkan karena harapan. Namun, tiba-tiba suara ranting patah menggema di kejauhan. Harimau muda itu tersentak, matanya berubah tajam, dan dalam sekejap ia berbalik, berlari masuk ke dalam kegelapan hutan. Tunggu, Sekar hampir mengulurkan tangannya, tetapi harimau itu sudah menghilang di antara pepohonan. Hanya semak-semak yang bergoyang menjadi bukti bahwa ia pernah ada. Sekar terduduk, napasnya berat. Sekilas, ia merasa kehilangan lagi. Namun, berbeda dari dulu, kali ini ia tidak merasa hancur. Harimau muda itu masih ada di luar sana, hidup dan bebas. Itu sudah cukup. Raja telah pergi, tetapi hutan telah memberinya kesempatan lain untuk bertemu dengan yang baru. Dan kali ini, Sekar tidak akan gagal melindungi mereka. Ia bangkit dengan tekad yang semakin kuat. Selama ini, ia berjuang sendirian, tetapi kini ia tahu bahwa ia harus melibatkan lebih banyak orang. Hutan ini bukan hanya miliknya, bukan hanya milik harimau, tetapi milik semua makhluk yang hidup di dalamnya. Jika manusia dan alam bisa hidup berdampingan tanpa saling merusak, maka tidak akan ada lagi raja-raja yang harus mati sia-sia. Malam itu, Sekar kembali ke desanya dan mengumpulkan beberapa pemuda yang pernah ia ajak berbicara tentang konservasi. Dengan suara penuh keyakinan, ia berbicara, bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang harapan. Hutan ini bukan hanya rumah bagi harimau, tetapi juga untuk kita. Jika kita tidak menjaganya, maka anak cucu kita hanya akan mendengar cerita tentang harimau, tanpa pernah melihatnya dengan mata mereka sendiri. Mereka mendengarkan dengan saksama, dan untuk pertama kalinya, Sekar melihat cahaya harapan di mata mereka. Beberapa dari mereka mengangguk, setuju dengan perkataannya. Itu cukup, sebuah awal yang kecil, tetapi cukup untuk menyalakan perubahan. Saat Sekar berbaring malam itu, menatap langit yang dipenuhi bintang, ia merasa raja ada di sisinya. Mungkin tidak dalam wujud fisik, tetapi dalam semangat yang terus menyala di dalam hatinya. Ia menutup matanya dengan damai, karena untuk pertama kalinya sejak kehilangan sahabatnya, ia benar-benar percaya bahwa perjalanan mereka belum berakhir.
Ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Tahun demi tahun berlalu, dan Sekar kini bukan lagi gadis desa yang dulu menangis kehilangan sahabatnya di tepi sungai. Ia telah menjadi seorang penjaga hutan yang dihormati, pemimpin bagi banyak orang yang memiliki tekad yang sama, melindungi hutan dan penghuninya. Hutan yang dulu hampir kehilangan jiwanya kini kembali hidup. Pepohonan tumbuh subur, suara burung kembali ramai, dan harimau yang dulu terancam punah mulai menampakkan dirinya lagi. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada satu hal yang masih tersisa di dalam hati Sekar. Kenangan tentang raja tetap melekat erat, menjadi pendorong dalam setiap langkahnya. Setiap kali ia berjalan di hutan, ia berharap bisa melihat harimau muda yang pernah ditemuinya dulu. Tetapi tahun-tahun berlalu, dan harimau itu tidak pernah kembali. Mungkin ia telah pergi jauh, mencari tempat yang lebih aman. Atau mungkin, seperti raja, takdir telah merenggutnya lebih cepat dari yang diharapkan. Suatu sore, saat Sekar berjalan menyusuri jalur setapak yang dulu ia lalui bersama raja, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di tepi sungai, di tempat yang dulu penuh dengan kenangan, seekor harimau besar duduk dengan tenang, menatapnya. Bulu oranyenya berkilauan di bawah cahaya matahari yang hampir tenggelam, dan mata kemasannya begitu familiar, begitu dalam, begitu penuh arti. Sekar menahan napas, hatinya berdegup kencang. Harimau itu bukan raja, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang mengingatkannya pada sahabatnya yang telah pergi. Mungkin ini keturunan dari harimau muda yang dulu ia temui, atau mungkin hanya kebetulan. Namun, dalam hatinya, Sekar tahu bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah jawaban dari hutan. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, membiarkan waktu berjalan perlahan. Harimau itu tetap menatapnya, seolah mengakui keberadaannya, lalu perlahan berdiri dan berjalan ke arah hutan. Sesaat sebelum menghilang di antara pepohonan, ia berhenti dan menoleh ke arah Sekar untuk terakhir kalinya, sebuah perpisahan yang tenang, tanpa kesedihan. Air mata menggenang di mata Sekar, tetapi kali ini bukan karena duka. Kali ini, ia merasa damai. Raja mungkin telah tiada, tetapi harimau-harimau lain masih hidup. Dan selama ia ada, selama ia berjuang, hutan ini akan selalu menjadi rumah bagi mereka. Saat matahari tenggelam di balik cakrawala, Sekar berdiri tegak, merasakan angin membelai wajahnya. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai, tetapi ia tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki kenangan, ia memiliki teman-teman seperjuangan, dan yang terpenting, ia memiliki harapan. Raja telah pergi, tetapi jejaknya tetap abadi di dalam hutan, di dalam tanah, dan di dalam hati Sekar selamanya.